Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Prime Market Highlights. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan bank emas pertama di Indonesia. Dan sebagai langkah awal, pemerintah menunjuk Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia sebagai pelopor dalam operasional bank emas. Kedua lembaga tersebut merupakan bagian dari PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Dan pemerintah meyakini layanan bank emas mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini, hari Rabu 26 Februari 2025, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan layanan Bank Emas, Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia. Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan bank emas pertama di Indonesia. Ini merupakan tonggak sejarah baru dalam pengelolaan aset emas dalam negeri untuk memperkuat ekonomi domestik. Sebagai langkah awal, pemerintah menunjuk PT Pegadaian Persero dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk sebagai pelopor dalam pengelolaan bank emas. Kedua lembaga tersebut merupakan bagian dari PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Indonesia kini resmi memiliki layanan Bank Emas Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia yang diresmikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Peresmian ini menjadi momen bersejarah bagi pengelolaan emas nasional seiring dengan peningkatan produksi emas Indonesia. Layanan bank emas ini diharapkan dapat mempercepat tabungan emas masyarakat, meningkatkan cadangan emas negara, serta memperkuat stabilitas moneter. Pemerintah meyakini pembentukan bank emas mampu menambah produk domestik bruto sebesar 245 triliun rupiah, membuka 1,8 juta lapangan kerja baru, serta menghemat devisa negara dengan memastikan emas diolah dan disimpan di dalam negeri. Sebagai pucuk pimpinan perusahaan plat merah, Menteri BUMN Erick Thohir mengajak masyarakat agar menggunakan layanan bank emas. Menurutnya, masyarakat akan mendapatkan nilai tambah hingga fasilitas jaminan kredit yang dapat digunakan untuk berusaha. Selain itu, emas yang disimpan dalam layanan bank emas akan jauh lebih aman. Di masyarakat ini juga beredar kurang lebih 1.800 ton emas. Ada yang di bawah bantal, Bapak. Ada yang di toilet, di baliknya ada batu bata dimasukin ke dalam situ, itu realitas. Nah, kita ingin mengundang mereka untuk percaya, Bapak, kepada sebuah sistem keuangan yang formal. Nah, memang kita harus mulai meyakinkan, menggedor mereka, Pak, bahwa ini sistem keuangan yang aman buat mereka. Seperti diketahui, Indonesia menyandang status peringkat 6 sebagai negara dengan cadangan emas terbanyak mencapai 2.600 ton. Selain itu, produksi emas Indonesia juga menembus 160 ton per tahun. Sebagai induk holding ultramikro, PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk terus berkomitmen untuk mendukung program Astacita pemerintah. Salah satunya dengan turut memfasilitasi transaksi dalam ekosistem bank emas. Direktur Utama BRI Sunarso optimistis keterlibatan dua anak usahanya yakni Pegadaian dan BSI dalam operasional bank emas akan berdampak positif bagi kinerja BRI. Bayangkan, rata-rata kredit yang diterima dari Pegadaian itu per orang 4 juta. Tapi setiap hari Pegadaian pegang jaminan 90 ton emas. Jadi ada rata-rata 90 ton emas dari masyarakat yang dihimpun gram demi gram itu terkumpul di Pegadaian di seluruh Indonesia 90 ton. Dan senilai itu pula kredit yang diberikan oleh Pegadaian setiap hari kepada masyarakat. Inilah yang saya katakan sumber pertumbuhan baru yang signifikan bagi BRI secara grup. Peresmian Bank Emas menjadi tonggak penting bagi perjalanan Pegadaian yang merupakan perusahaan anak BRI.
dan tergabung dalam holding ultramikro bersama Permodalan Nasional Madani, di mana porsi kepemilikan saham BRI di Pegadaian mencapai 99,99%. Adapun Bank Syariah Indonesia juga masih terasosiasi dengan BRI. Adapun BRI memiliki porsi kepemilikan saham di BSI sebesar 15%. Karena baik Pegadaian maupun BSI, BRI punya saham di situ. Terutama Pegadaian adalah bagian daripada holding ultramikro yang 99% sahamnya dimiliki oleh BRI. Kemudian kita juga masih punya 15% saham di BSI. Maka arti pembentukan bullion bank, bullion services bagi BRI sangat penting. Karena ini akan menjadi sumber pertumbuhan baru. Dengan diluncurkannya pelayanan bank emas, kini Indonesia semakin memperkuat posisinya sebagai salah satu negara dengan pengelolaan emas terbesar di dunia. Peluncuran bank emas juga diharapkan menjaga stabilitas pasar domestik di tengah goncangan ekonomi global. Jakarta, Yusrina Rosyid, Raharjo Patmo, IDX Channel.